Pada tanggal 21 September 1970 menjadi hari yang paling tidak diinginkan oleh seorang gadis penjual telur di daerah Yogyakarta. Bukan tanpa sebab, pasalnya gadis tersebut mengalami pemerkosaan dan perampasan uang hasil dagangannya. Dan anehnya, kasus pemerkosaan dan perampasan itu tak pernah terungkap siapa pelakunya. Nah Cis, inilah dia cerita getiran pahit bagi seorang gadis penjual telur di Yogyakarta. Kasus perampasan dan pemerkosaan perempuan desa Sumarijem, atau yang lebih dikenal dengan Sum Kuning. Sumarijem alias Sum Kuning adalah seorang gadis kelas bawah penjual telur di daerah Yogyakarta. Pada tanggal 21 September 1970, Sum berjualan seperti biasanya. Namun, dikarenakan urusan dagang, Sum pulang lebih sore sehingga ia tak mendapatkan bus. Pasalnya, bis kota sudah tak lewat daerah Ngampilan selepas pukul 5 sore nih, Cis. Jadi dengan terpaksa, Sum harus berjalan kaki ke arah utara. Lalu belok kanan lewat Jalan Patuk menuju Jalan Ngupasan untuk mendapatkan bis ke arah Godean. Namun bis angkutan yang ia tunggu tak kunjung ada. Lalu Sum terus berjalan dengan rasa was-was di dada. Bukan tanpa sebab rasa was-wasnya. Sebab di tahun 1970, pinggiran kota Yogyakarta kala itu masih sangat sepi, Cis. Hari pun menjelang gelap, Cis. Ketika Sum melintas ke timur asrama polisi Patuk, tiba-tiba sebuah mobil jeep hampir menyerempet dan berhenti di dekat Sum. Tampak olehnya pemuda-pemuda gondrong turun dari mobil itu dan dengan paksa menarik Sumarijem untuk masuk ke mobilnya, Cis. Ia berusaha dengan sekuat tenaga menolak paksaan pemuda-pemuda itu, namun tak berhasil. Kalah tenaga si Sum nih, Cis. Mobil itu lalu bergerak lagi dan mengitari jalan Diponegoro menuju Bumijo. Nah, seingat Sumarijem nih, mobil melintasi jalan Magelang dan tergoncang ketika menyeberangi rel, yang kini sudah nggak ada lagi tuh rel. Di dalam mobil bahkan ada yang mengancamnya dengan menempelkan pisau belati di lehernya. Setelahnya, Sumarijem dibius dan nyaris tak sadarkan diri. Apa yang amat sangat diingatnya adalah kain panjangnya disingkap sampai pada pusarnya, dan terdengarlah pemuda-pemuda itu ramai-ramai menyanyi mengiringi rasa sakit Sumarijem pada bagian kelaminnya yang tengah dimasuki benda keras. Sakit dan rasa nyeri luar biasa terasa pada kelamin Sumarijem sampai 3 kali, Cis. Ya, Sumarijem diperkosa ramai-ramai. Tak hanya diperkosa ramai-ramai, Cis. Uang sebesar Rp4.650 hasil dagangan telurnya juga disikat pemuda-pemuda itu. Biadab kan? Setelah urusan sawat mereka beres, gerombolan pemuda membuang Sumarijem yang tak berdaya di tepi jalan Wates Purworejo, tepatnya di daerah Gamping. Ketika Sum dibuang hari masih gelap, Sumarijem yang tak berdaya itu berjuang keras berjalan menuju ke arah kota Yogyakarta. Ketika hari agak terang, terlihat segelintir orang berlalu lalang dengan sisa uang Rp100 dan tubuh tak berdaya. Sumarijem menyetop becak. Si pengayuh becak lalu mengantarkan Sum ke rumah salah seorang langganannya di Bumijo, yaitu Nyonya Sulardi. Sumarijem menangis pagi itu, Cis, di kediaman Nyonya Sulardi. Keadaan Sumarijem sangat menyedihkan. Kaki dan kainnya berlumuran darah. Isak tangisnya sampai ke telinga tetangga Nyonya Sulardi. Kebetulan Nyonya Sulardi bertetangga dekat dengan Tut Sugiyarto, seorang wartawan surat kabar Minggu pagi. Pada pukul 6 pagi tanggal 22 September 1970, Tut segera menghubungi rekannya Imam Sutrisno, yaitu wartawan Kedaulatan Rakyat. Imam pun segera melapor ke unit polisi militer Denpom 7-2. Begitu anggota PM datang dan menyaksikan derita Sumarijem, tak menunggu lama mereka membawanya ke rumah sakit Bethesda. Ketika dibawa ke rumah sakit, karena melewati jalan Patuk, Sumarijem sekalian nih menunjukkan tempatnya diculik para pemuda gondrong malam sebelumnya. Oh iya, Cis, apa yang meninggal Sumarijem yang saat itu baru berumur 17 tahun rupanya bukan pertama kalinya terjadi di awal Orde Baru berkuasa, Cis. 3 bulan sebelumnya, seorang guru muda di Stella Dus atau yang lebih dikenal dengan inisial Gadis N juga menjadi korban pemerkosaan pada 26 Juni 1970. Apa yang menimpa Gadis N dan Sumarijem pun menjadi kegelisahan masyarakat, terutama yang punya anak gadis. Mereka takut anak gadis mereka jadi korban juga, Cis. Masyarakat luas pun mulai menduga-duga bahwa pelaku peristiwa Sum Kuning tidak lain juga merupakan pemerkosa Gadis N. Masyarakat beranggapan seperti itu, pasalnya pelaku pemerkosaan Gadis N belum juga tertangkap. Seminggu setelah Sumarijem jadi korban, pada 28 September 1970, tersiar kabar bahwa para penculik dan pemerkosa Sum dan Gadis N akan diarak. Ribuan orang pun memadati kantor polisi di selatan Malioboro. Namun, tak ada yang diarak hari itu. Semua pelaku ternyata belum tertangkap.
Masyarakat sudah menduga-duga siapakah para pelaku sebenarnya. Dugaan masyarakat jatuh kepada anak-anak orang terkemuka di Jogja. Dugaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa pelaku-pelaku itu menggunakan mobil, dan pada tahun 1970-an hanya orang-orang terkemuka dan orang-orang kayalah yang memiliki mobil. Tapi Ces, yang terjadi di lapangan sangat berbeda dengan apa yang diduga oleh masyarakat. Para pemerkosa malah terlupakan. Yang terjadi setelahnya tak ada penangkapan para pelaku. Justru Sumarijem yang ditahan oleh polisi setelah keluar dari rumah sakit. Masyarakat pun protes dan terpaksa Sumarijem dibebaskan dari tahanan. Kasus ini jadi semakin rumit, Ces. Hasil visum dokter yang menyebut adanya pendarahan alat kelamin, selaput darah sobek, dan luka di paha kanan kiri seolah tak lagi penting bagi pihak berwajib. Sumarijem makin tersudut dan bercerita kepada Slamet Jabarudi, wartawan pelopor di Yogyakarta. Ia mengisahkan bahwa ruang geraknya dibatasi dan diancam akan disetrum, Ces. Bahkan nih, muncul tuduhan konyol nih kalau Sumarijem adalah anggota Gerakan Wanita Indonesia Girwani yang identik dengan PKI. Sumarijem bahkan nyaris dipenjara. Ia kena tuduh memberikan laporan palsu dan telah menyiarkan kabar bohong. Sum yang anak desa itu dikabarkan hanya kejar popularitas saja, Cis. Parah kan, Cis? Padahal jelas-jelas ada bukti visum bahwa ia mengalami pendarahan akibat diperkosa. Di pengadilan, semula jaksa menuntut Sumarijem atas tuduhan memberi keterangan palsu dengan sanksi 3 bulan penjara. Tuntutan itu ditolak Hakim Nyonya Lamijah Mulyarto karena Sumarijem tidak terbukti memberi keterangan palsu dan Sumarijem pun dibebaskan dari tuduhan, Ces. Kasus Sumarijem pun menjadi perhatian Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri Hugeng Imam Santoso. Hugeng berusaha dengan serius membongkar kasus ini, Ces. Pada Januari 1971, ia bahkan membuat tim khusus yang dinamai Tim Pemeriksa Sum Kuning. Ketua tim itu adalah Kadapol 9 Garing Jateng, Suarjiono. Apa yang terjadi di lapangan, kasus Sum Kuning terus membesar seperti bola salju. Sejumlah pejabat polisi dan pejabat daerah Yogyakarta yang anaknya disebut terlibat membantah lewat media massa. Salah satunya yaitu Paku Alam 8 yang menjabat sebagai wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Ia memberikan klarifikasi sebagai berikut. Berita itu sama sekali tidak nyata. Itu overbodik, sama sekali overbodik. Bantahnya seraya mempersilahkan anaknya ditindak jika bersalah. Nah, menurut catatan Ari Santoso dan kawan-kawan, Hugeng sampai melaporkan perkembangan pengungkapan kasus Sum Kuning kepada Soeharto, Ces. Alih-alih memberikan dukungan, Soeharto malah meminta kasus itu diambil alih oleh tim pemeriksa pusat Kopkamti. Pendeknya, kasus Sum Kuning dianggap berdimensi politik yang luas, sehingga rejim merasa perlu mengambil alih sepenuhnya. Mulai nggak jelas nih, Ces, di sini penanganan kasusnya. Ya, nggak heran sih di Orde Baru mah, apalagi ada dugaan keterlibatan anak pejabat, ya nggak? Saat itu pun kendali Hugeng hilang dalam pengungkapan kasus Sum Kuning, Ces. Di kemudian hari, Hugeng menyayangkan penanganan yang seharusnya hanya dilakukan aparat hukum seperti polisi menjadi dicampuri pihak lain karena adanya campur tangan rezim. Sumarijem, seorang gadis desa penjual telur, hanya bisa meratapi nasibnya kala itu. Hingga kini, siapa para pemerkosa itu tidak pernah terungkap dengan terang benderang, Ces. Dan pada akhirnya kasus yang pernah terjadi lama-kelamaan seperti hilang ditelan bumi. Sekian rong kami kali ini, Ces. Bila kalian punya informasi mengenai tempat bersejarah, peristiwa dan kisah yang terjadi di masa lalu, tolong tulis di kolom komentar ya, Ces. Dan sampai jumpa di ruang